الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umat, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang kedua, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani Al-Basir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Yang ketiga, didoakan malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada solat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Menjelang pagi hari dua malaikat turun, yang satu berdoa, 'Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan.' Malaikat yang satu lagi berdoa, 'Ya Allah, timpakan kerusakan bagi harta yang ditahannya.' Yang keempat, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa, dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Yang kelima, jauh dari sifat malas. Rasulullah SAW bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur di setiap ikatan, setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian dia mengerjakan solat, lepaslah ikatan terakhir di pagi hari. Dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, dimudahkan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan salat bardain subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, "Laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya." Maksud dalil tersebut adalah orang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman,
dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang kesembilan, mendapatkan rezeki yang luar biasa jika bangun pagi lalu melakukan solat sunnah sebelum solat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat salat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan hendaknya. Kalian melakukan amal yang sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu atau istiqomah. Lakukanlah ibadah secara istiqomah di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Yang ke-11, lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Quran Surat At-Taha ayat 130. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Al-Qaf ayat 39. Yang ke-12, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-13, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kami sedang duduk bersama Rasulullah. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman bagi kita semua, dan semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.